Shalom, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, kita berada di hari Minggu yang pertama di tahun baru, tahun 2024. Puji Tuhan, saya boleh menyaksikan kembali kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku, betapa kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi kita semua di tahun 2023. Dan saya percaya kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Amin. Kasih Tuhan akan tetap terus berjalan, tetap mengalir dari sorga bagi setiap kita yang mau hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Saya sebagai pribadi hamba Tuhan Gembala mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, bagi jemaat, bagi Oma Yeni, bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini. Saya ucapkan selamat tahun baru. Mari kita mau melangkah di tahun yang baru ini, tahun 2024, dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, di tahun ini, saudara-saudaraku, ada satu tema yang gereja atau kita akan pakai sebagai acuan untuk khotbah di sepanjang tahun ini. Tetapi tentu saya percaya Roh Kudus yang punya karya yang lebih besar dari kemampuan kita berpikir. Nah, untuk tahun 2024 ini, yang ini akan saya juga sampaikan sebagai ayat khotbah pada hari ini, yaitu dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, kita membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ayat firman Tuhan ini adalah ayat tema gereja kita untuk satu tahun ini, dan ayat firman Tuhan ini juga yang menjadi ayat awal untuk kita menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mau ngajak kita semua untuk membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Saya mau membaca juga dalam Roma 12 ayat 11 ini dalam terjemahan yang lain. Saudara-saudaraku, saya perlu juga membaca dalam terjemahan lain dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bunyinya begini, saudara-saudaraku. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Nah, haleluya, saudara-saudaraku. Pesan yang indah dari Rasul Paulus ini. Dan untuk hari ini saya berikan judul khotbahnya, Roh yang menyala-nyala. Nah, pesan yang indah dari Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Nah, pasal 12 dalam kitab Roma ini, saudaraku, karena kitab Roma pasal 12 ini sangat terkenal ya, terutama dari seluruh ayat-ayat firman Tuhan ini. Seperti ayat pertama, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemudian ayat kedua juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, ini adalah ayat-ayat yang terkenal. Tapi pada hari ini, saudara-saudaraku, mengawali minggu pertama di tahun 2024 ini, dengan tema gereja kita, saya ingin melihat bagaimana Roma 12 ayat 11 ini dapat menjadi satu ayat firman Tuhan yang membangkitkan semangat kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebenarnya, saudaraku, kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan ini baik-baik, sebenarnya di balik ayat firman Tuhan ini ada teguran yang sangat keras. Ada teguran yang sangat keras. Saya tidak tahu ya apa maksud Paulus sebenarnya di balik ini, tapi saya coba membaca dan coba merenungkan. Artinya, saudara-saudaraku, waktu itu ya, jemaat-jemaat yang ada di kota Roma mulai kendor kerajinannya di dalam Tuhan, mulai redup rohnya untuk melayani Tuhan, mulai patah semangatnya untuk melayani Tuhan. Ya, begitu banyak tantangan dan cobaan yang dialami oleh jemaat di kota Roma. Saudara, kita coba rewind kembali atau flashback kembali apa yang sudah kita hadapi di tahun 2023 kemarin, saudara-saudaraku. Barangkali mungkin ada penurunan iman kita, ada penurunan semangat kita dalam melayani Tuhan. Ya,
Saya tidak tahu pasti, tetapi mari biarlah firman Tuhan berbicara secara terang-terangan kepada kita semua. Bicara secara jujur kepada hati nurani kita. Saudara, tadi saya katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, khususnya di ayat ke-11, ini ada teguran keras di balik firman Tuhan. Setidaknya ada 4 hal yang saya akan bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, saya baca lagi Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudaraku yang pertama, perhatikan ini. Apa pesan Tuhan di balik ayat firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, saudara perhatikan yang pertama. Tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Katakan amin. Amin. Yang pertama, tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Saudara, kalau saya bicara tentang waktu, ini artinya bicara tentang kehidupan yang kita jalani. Ya, tentu waktu ini akan tetap terus berjalan. Ya, saudara mau melayani Tuhan atau saudara tidak mau melayani Tuhan, saudara mau beribadah ke gereja atau saudara tidak mau beribadah kepada gereja, waktu tetap terus berjalan. Hari ini tanggal 7, besok tanggal 8, lusa tanggal 9, ya, bulan depan bulan Februari. Dia tetap terus berjalan. Nah, mari saudara-saudaraku, melalui ayat firman Tuhan pagi ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang pertama, tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Artinya apa, saudara-saudaraku? Tahun ini adalah tahun di mana kita mau memakai waktu hidup kita dengan serius dan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ingat, tadi saya berkata, kalau secara pribadi kita punya waktu atau time masing-masing kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu pribadi kita berhenti, alias kita menutup mata, alias kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Amin, Oma? Amin, jemaat. Amin, Bapak Ibu semua di tempat ini. Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, dari ketidaktahuan waktu itu kapan buat kita, mari saudara-saudaraku, dengan mengacu kepada ayat firman Tuhan ini dalam Roma 12 ayat 11, saya mengajak kita semua untuk jadikan tahun 2024 ini menjadi tahun kita melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Katakan amin. Saudara, pelayanan tidak harus saudara di gereja 24 jam. Saudara bersama dengan keluarga. Saudara bisa mengajak mereka berdoa di rumah dalam waktu-waktu di luar hari ibadah. Saudara bisa mengurus keluarga. Saudara bekerja, saudara kuliah, atau saudara sekolah bagi yang masih bersekolah. Itu adalah bagian waktu kita untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka sebentar dalam kitab Kolose. Saya menunggu bagi kita semua. Saya mau bacakan untuk kita semua dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, ayat yang ke-23. Ya, kalau tidak keberatan mungkin saya meminta Oma Yeni untuk bacakan ini. Bapak Oma, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23. Duduk saja tidak apa-apa, Oma. Ayat 23. Iya. Setelah Filipi kita ketemu Kolose. Iya. Kolose pasal 3. Ya, ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, iya, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Amin. Saudara, apapun yang kamu perbuat tentu perbuatan yang baik ya, yang melakukan kehendak Tuhan.
Jangan kita anggap kalau kita berbuat jahat, kita berbuat untuk Tuhan, itu salah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap ya, bukan setengah hati ya, bukan separuh hati, tapi segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudaraku, pesan Paulus juga kepada jemaat di kota Kolose ini, bahwa kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Seperti kita datang beribadah pagi ini, siang ini, bukan untuk menyenangkan hati manusia, betul ya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati gembala, saudara-saudaraku. Walaupun jujur, saya senang kalau ada jemaat Tuhan datang ke tempat ini. Saya turut bersuka cita, senang melihat jiwa-jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang selama ini kita lakukan di tahun yang lalu? Apa? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Mari kita bisa menimbang sendiri. Mana yang kita lebih senangkan? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Nah, pesan Tuhan pagi ini yang pertama, saudaraku, tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Amin. Jadi rajin-rajinlah beribadah. Amin. Rajin-rajinlah berdoa. Rajin-rajinlah membaca Alkitab. Amin. Rajin-rajinlah melayani keluargamu, mengurus keluargamu. Rajin-rajinlah mengingatkan mereka, keluarga kita, orang yang kasih, untuk mereka juga lebih serius dan lebih sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, pesan Tuhan apa pagi ini menjelang siang dari Roma 12 ayat 11 ini? Yang kedua, saudaraku, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit atau semangat kita untuk melayani itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit atau semangat kita untuk melayani Tuhan itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi di sini, saudaraku, ada semacam pergumulan dalam hidup kita. Haleluya. Iya. Apa tujuan kita hidup di muka bumi ini, saudaraku? Apakah kita hanya sepintas lalu diciptakan Tuhan, kemudian kita mati menutup mata? Tidak. Tentu kita diciptakan Tuhan dengan maksudnya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi mari, saudara-saudara, saya mengajak kita semua di awal tahun 2024 ini, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit itu, agar semangat itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Amin. Saya ingat tahun lalu waktu Oma Yeni datang ke tempat ini, ya, membawa satu berkat bagi kami bersama Jojo. Pesan saya waktu itu, kalau saya tidak lupa ya, saya katakan, Oma, kembali lagi seperti dulu, kasih yang mula-mula. Bagi jemaat Tuhan yang kehilangan kasih sepanjang tahun 2003, mari saudara minta dan memohon kepada Tuhan agar spirit dan semangat itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Amin. Kita kembali. Waktu ini bukan waktu lagi untuk bermain-main, saudara-saudara. Kalau melihat dari umur usia hidup kita, saya katakan ini bukan berarti bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih muda, yang umurnya mungkin di bawah 30 atau masih 30-an, saudara jadi berleha-leha, jadi sesuka-suka. Tidak. Firman Tuhan ini untuk semua kita. Karena kenapa, saudaraku? Nanti kita akan lihat. Tadi kan saya sudah katakan bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi izinkan saya, demi Tuhan yang hidup, saya mau berkata, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit itu, semangat itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Dan sebenarnya yang lebih tahu itu adalah pribadi kita masing-masing, kan? Amin. Maka itu sebabnya pesan saya kepada Bapak Ibu yang menonton khotbah ini dan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun engkau berada, sesibuk apapun engkau dalam aktivitasmu, mari sediakan waktu setidaknya
20 sampai 30 menit untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Agar apa? Roh itu tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Agar kita tetap punya semangat. Saudara, jangan sampai kelemahan, kelesuan, masalah, persoalan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, membuat kita kendor dari Tuhan. Amin. Justru kita harus semangat. Pesan saya waktu Natal masih ingat tuh, tidak? Waktu tanggal 25 Desember. Maria diperhadapkan untuk mengandung bayi Yesus tanpa menikah lebih dahulu. Maria bingung mungkin. Bahkan dia berniat, mungkin punya niat yang tidak baik. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, nanti anak yang engkau kandung ini akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow! Jadi saudara, di balik setiap masalah, saya ulangi kembali ya, khotbah Natal saya waktu tanggal 25, bahwa di balik setiap masalah ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya senang sekali membuka hari ini, awal tahun ini, dengan kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, saya benar-benar merasakan Tuhan, tolong kami hamba-Mu. Kalau poin kedua ini saya katakan tadi, kami meminta dan memohon kepada-Mu Tuhan, agar spirit itu, semangat itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kami tetap jadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Hamba-hamba yang melayani Tuhan dalam suka maupun duka. Dalam satu jemaat ataupun sedikit banyak, ataupun banyak jemaat, kami tetap mau melayani Tuhan. Karena kami tahu upah kami berasal daripada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan juga, setialah di dalam Tuhan. Mungkin kami gembala tidak bisa mengapresiasi banyak, tidak bisa memberikan lebih, tetapi kita punya Tuhan yang hidup, yang memberkati hidupmu, yang melindungimu, dan memelihara hidupmu di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, apa pesan Tuhan bagi ini, bagi kita semua? Yang ketiga, jangan tawar hati melihat situasi dan keadaan di sekitar kita yang bisa melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Ini yang ketiga nih, apa? Sama seperti yang kedua. Ini sambungannya. Kalau yang kedua tadi, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit kita itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, jangan tawar hati melihat situasi dan keadaan di sekitar kita yang bisa melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Saudara, benar nggak? Kadang-kadang masalah dalam rumah tangga bisa melemahkan kita, betul nggak? Iya, benar. Kadang-kadang apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa melemahkan kita dalam kita mencari Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Tapi pagi ini saya mau berkata, jadikan masalah itu, jadikan situasi itu tidak membuat kita tawar hati, tidak membuat kita jadi kendor, tapi justru membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kita sedang melawan semua dengan keadaan begitu, saudara-saudara. Kalau mengikuti kedagingan kita, saudaraku, ya, mengikuti godaan-godaan iblis, ya, suara-suara yang tidak baik, ya, kita condong untuk masa bodoh, ya kan? Apa itu cari Tuhan? Apa itu beribadah? Lebih baik aku jalan-jalan, lebih baik aku nyantai-nyantai di rumah. Apa itu semua? Saudara, tahukah engkau bahwa sebenarnya seluruh hidup kita pun, saudara-saudaraku, itu tidak cukup untuk kita melayani Tuhan. Amin. Tadi kesaksian Roma, ya kan? Apa yang Tuhan buat itu sangat baik adanya. Amin. Bahkan seumur hidup kita pun, kita tidak pernah bisa untuk balas segala kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, hari ini bulan Januari, saya tadi sempat melihat di kalender, akhir Maret kalau tidak salah kita sudah masuk kembali dalam Paskah. Kita kembali akan merayakan hari kematian Tuhan, hari Jumat Agung, dan hari kebangkitan Tuhan. Tidak terasa, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya izinkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di tempat ini,
Saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan tawar hati ya, melihat situasi dan keadaan di sekitar kita yang bisa melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Bahkan saya mau bicara juga, jangan kita kendor sekalipun tubuh fisik jasmani kita mulai semakin lemah. Amin. Amin. Sekalipun tubuh jasmani kita semakin lemah. Saya kagum dan hormat kepada Tuhan. Saya bangga, saya melihat Oma tetap mau sehat, mau mencari wajah Tuhan dengan kondisi fisik seperti begitu. Ya, tidak gampang, saudara-saudaraku. Ada orang yang mungkin dikasih tubuh sehat oleh Tuhan, tapi dia tidak mau mencari Tuhan. Tapi Oma dengan tubuh yang terbatas, artinya fisik yang terbatas, tetap mau mencari wajah Tuhan. Masa kita yang masih muda kalah, bukan Ibu Gembala? Kita harus juga lebih semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya semangat Oma ini akan menularkan hal yang positif kepada anak-anak dan cucu, ya, kepada anak dan cucu. Itulah sebabnya Oma harus tetap setia, Oma harus tetap semangat melayani Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku. Nah, yang keempat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik yang keempat. Ingatlah, semua akan berakhir. Dan pasti Tuhan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita melayaninya. Saya ulangi ya, yang keempat. Ingatlah, semua akan berakhir. Dan pasti Tuhan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita melayaninya. Saudara, di awal khotbah tadi saya sudah katakan, waktu yang kita miliki itu terbatas. Ya, kita tidak pernah tahu kapan waktu pribadi kita akan berakhir di dunia ini. Ya, tetapi percayalah, bukan saya ingin bukan saya ingin merayu-rayu saudara, bukan. Saya mengingatkan waktu yang akan berakhir ini, saudaraku, semua akan berakhir. Dan saudara, tetaplah engkau taat dan setia. Tuhan pasti akan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita melayaninya. Amin. Saudara, mungkin tidak banyak yang kita berikan untuk Tuhan dalam pelayanan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh, kita konsisten, kita komitmen untuk mencari wajah Tuhan, maka kita akan melihat nanti di akhir hidup kita. Saudara, kita kembali lihat Roma 12. Kita baca dulu ayat yang pertama. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Saya baca untuk kita semua ya. Roma 12 ayat yang pertama. Ini bisa menjadi satu referensi ayat lagi yang tadi saya sudah singgung. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudaraku, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Yang pertama ya. Yang kedua, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit semangat untuk melayani Tuhan itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan tawar hati melihat situasi dan keadaan di sekitar kita yang bisa melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, ingatlah, semua akan berakhir dan pasti Tuhan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, di sepanjang tahun 2024 yang kita jalani ini sudah hari keberapa? Sudah hari yang ke-7. Ya, yang sudah kita jalani ini, kita berpegang selalu pada firman Tuhan ini. Kita baca sekali lagi yuk. Setelah itu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita baca Roma 12 ayat 11. Kita baca sekali lagi. Setelah itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Roma 12 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Selamat melayani. Selamat melangkah di tahun baru 2024 ini.
Semangat selalu untuk melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.